Itu pemahaman yang keliru. Itu pun dalilnya nggak ada. Di kitab manapun, di hadis apapun malah nggak ada juga. Di Al-Quranul Karim ya nggak ada, belas nggak ada. Oh, di kitabnya juga salah paham kok. Kalau di kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 Habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sepansa dan setanah di mana saja Anda berada. Beberapa minggu terakhir ini kita dihebohkan oleh pemberitaan terkait dengan habaib, nasab, suriat Nabi, yang kemudian merembes pada hal-hal yang kemudian semakin meluas pada pertanyaan-pertanyaan kunci kritis yang muncul ke permukaannya. Ini kemudian bisa membahayakan umat ketika dia tidak diberikan edukasi atau pemahaman yang benar. Mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, nasab dan ilmu. Nasab dalam hal ini adalah suriat Nabi, keturunan Nabi dan orang yang berilmu. Nah, ini pertanyaan kunci yang memang hari ini begitu menyita perhatian publik. Karena pernyataan Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa satu Habib jahil, Habib bodoh masih lebih utama daripada 70 alim, orang yang berilmu, yang menurutnya. Nah, kalau kita bahasakan dalam konteks lokal, bahwa satu Habib bodoh itu masih lebih utama dari 70 kiai atau 70 ulama. Wah, ini kan membuat kita kemudian jadi bingung. Bagaimanapun juga seorang kiai, seorang ulama atau alim itu begitu dihormati, dihargai, panutan di tengah-tengah umat karena dia punya ilmu. Nah, ini kan bisa menimbulkan hal yang membuat disharmoni antara habaib dan para alim. Nah, ini tentu butuh sebuah pencerahan bagi kita semua supaya kita tidak keliru dalam melangkah. Pertanyaannya juga, apa benar, di mana dasarnya itu semua? Karena ini agama itu kan dalil, harus punya dasar. Nah, ini yang kemudian dijawab oleh salah seorang kiai, ini kiai dari desa, yang menurut saya penting ulasannya ini kita edukasikan ke publik, kita sampaikan biar umat mendapat pencerahan. Bagaimana sih sebenarnya makna nasab dan ilmu itu, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia? Nasab seorang suriat Nabi atau nasab seorang habaib dengan orang ilmu atau kiai yang ulama. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana penjelasan dari kiai ini. Mari kita simak sama-sama. Tanasal a'immatu ayyahuma afdalu. Beliau memahami wattafaqo al a'immatu ayyahuma afdalu. Loh, yang dibaca itu ikhtilaf kok. Jadi ittifaq itu bagaimana? Subhanallah, sudah sepakat bahwa yang paling mulia adalah mulianya nasab. Para nasab itu zati. Ini Subhanallah, selalu pasti menggiring ke situ. Sama seperti Habib Rizik bin Syihab waktu menerangkan tentang Ali Al-Uraidi. Subhanallah, benar-benar dzurriyyah Rasulullah, terbukti sebagai perawi hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Nah, hadisnya termasuk rawi yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, benar, bagus, benar. Tapi ketika meloncat ke arah nama Ubaidillah bin Ahmad ke abad 12, beliau juga subhanallah loh. Pasti menutupnya dengan kata-kata seperti itu, seakan-akan itu benar itu. Seakan-akan itu benar. Bagi orang awam yang tidak teliti pasti akan mengikuti pemahaman ini. Oleh sebab ini saya luruskan bahwa yang terjadi di antara para imam atau ulama atau ilmuwan, siapa yang lebih mulia? Faktor keturunankah atau faktor ilmunyakah? Ini masih terjadi perdebatan. Kok tiba-tiba Habib Bahar mengatakan pemufakatan? Itu bagaimana?
Ya ini saya maknai dengan makna ala pesantren. Wahtalafa lan persulayan. Sopo al a'immatu para imam ayyuhuma sebener ayu bukan ayyahuma. Ayyuhuma utawi ndi ikune mulyane nasab karo mulyane ilmu afdalu kang luweh utama kala ngendika sapa ba'dul ulama'i setengah para wong alim fil mufadhalati bukan fil mafadhalati bukan fil mafadilati fil mufadhalati ing dalem masalah unggul-unggulane baina syarafil ilmi ing dalem antarane mulyane ilmu wa syarafin nasabi lan mulyane nasab. Syaraful ilmi mulyane ilmu am syarafun nasabi am syarafin nasabi utawa mulyane nasab an-nabawi kang bangsa kenabian. Jadi lebih mulia mana ilmu atau nasab? Jawabannya adalah zahaba nganggu ya. Sapa jampun golongan minal ulama saking para wong alim ala tafdilisani ing ngatasi ngunggulno sing nomor loro yaiku syarafin nasab. Nah, ini sebagian golongan ulama itu ada yang mengatakan bahwa nasab itu lebih utama walaupun dia bodoh. Qalu alasannya apa? Qalu padha ngucap sapa jamun minal ulama li annahu krana sak temene asani atau nasab iku zatiyun bangsa zat. Nah, ini yang dibanggakan oleh Habib Bahar. Zati alias internal darah katanya begitu. Nah, ini beliau Habib Bahar ini nggak meneruskan wastani arodun. Wastani itu bukan terusannya dari awal, bukan pendapat ya. Sebagian golongan dari ulama ini mengatakan bahwa lebih utama nasab. Alasannya mereka adalah karena nasab itu zati, kemuliaan secara internal darah. Ya, lawastani. Adapun pendapat yang kedua harusnya begitu, wastani lan pendapat ingkang kaping pindho alias ngilmu iku arodun anyar teko alias eksternal usaha bil kasab. Ilmu itu didapatkan bukan dari warisan tapi dari pencarian, dari usaha. Sama seperti beramal saleh, bertakwa itu adalah faktor arodi bukan zati ya. Farad jaha monggo ngunggulno apa pendapat asani al-ula ing pendapat sarofil ilmi alias ilmu sing pertama. Jadi ini masih terjadi ikhtilaf. Jadi jangan dikatakan ittifaq wa khilafiyah atau dikatakan ittifaqiyah itu bagaimana? Kan sudah dibaca. Jadi mohon Habib Bahar untuk teliti dan hati-hati ketika menyampaikan argumentasi, referensi, ya literasi ke khalayak umum itu harus hati-hati. Banyak yang koreksi, gitu loh. Jadi termasuk saya ini orang desa, kiai desa seperti saya katanya saya kiai bukan, saya ini orang biasa, masyarakat awam, orang bodoh saya ini. Jadi wahtalafal a'immatu ayyuma afdalu, begitu bacaannya. Qala ba'dul ulama'i fil mufadhalati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Syarafil ilmi am syarafin nasabin nabawi dhahaba jam'un minal ulama'i ala tafdilis tsani. Qalu li'annahu dzatiyun wa tsani aradun farajjahal ula. Jadi lebih utama ilmu bukan nasab. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gilang Al-Ghifari itu sudah fatal, salah telak, tidak ada dasar dalilnya, mengedepankan keistimewaan nasabnya lagi. Itu bagaimana? Ya harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgar mengingatkan jangan begitu, itu pemahaman yang keliru, itu pun dalilnya nggak ada.
Di kitab manapun, di hadis apapun malah nggak ada juga. Di Al-Quranul Karim ya nggak ada, belas nggak ada. Oh, di kitabnya juga salah paham kok. Kalau di kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 Habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu loh. Jangan dibolak-balik. Kok 70 itu dari mana? Angka 70 itu dari mana? Ya, sangat jelas dan gamblang ya apa yang diutarakan oleh sang kiai ini, bagaimana memberi edukasi kepada kita, pencerahan kepada umat ya, dibalik ya ramainya pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa satu Habib jahil masih lebih utama daripada 70 orang alim ya. Ini betul-betul viral ini karena Habib Bahar bin Smith ya, itu dalam salah satu ya pengajiannya menyampaikan seperti itu, sementara ya kita tahu bahwa dia punya banyak pengikut. Ada juga ya video dari muridnya juga yang dilanjutkan dengan mengatakan yang demikian. Ya, ditambah lagi ada satu video dari ya Habib Taufik Assegaf yang kurang lebih juga ya menyampaikan hal yang sama, katanya dengan mengutip sebuah pendapat. Tetapi Habib Taufik ini masih bahwa itu terserah kalian bisa menilainya ya. Tetapi ya kita tentu harus ya melihat, karena ini masalah agama, ini tentu dalil ya. Agama itu dalil, harus ada dalilnya, harus ada dasarnya ya, supaya umat ini dapat pencerahan. Dan kiai ini tadi dengan sangat lugas, dengan jelas ya menjelaskan berdasarkan rujukan kitab ya, dan ini memberikan penggambaran kepada kita semua bahwa kita ini tidak boleh dengan mudah dan gampang menelan mentah-mentah ya sebuah statement atau pernyataan-pernyataan yang menurut kita itu agak ganjil ya. Salah satunya ini ya, yang perbandingan itu nampak sekali bahwa Habib Bahar ini tidak menjelaskan secara utuh ya, padahal masih ada pendapat dan pandangan ya berikutnya, ulama berikutnya ya. Inilah kiai ini ya mengulas dengan sangat gamblang, dan kita pun bisa menilai ya bahwa siapa di antara mereka yang memang bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya kita ini tidak mudah dan gampang untuk kemudian terombang-ambing oleh keadaan opini ya, narasi-narasi yang itu tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.